Mari kita berdoa sama-sama. Bapa, dalam nama Yesus kami menyerahkan hati kami sepenuhnya ke dalam tangan kuasa-Mu. Kami minta roh hikmat wahyu turun di antara kami. Berikan pengertian, berikan pemahaman supaya kami diubahkan di dalam hadirat-Mu. Semakin kami mengerti seluruh apa yang Kau mau dalam kehidupan kami berjalan seritme dan seirama dengan Kau sampai garis akhir kami didapati menjadi orang-orang yang menyenangkan hati-Mu dan menjadi orang kesayangan-Mu. Kami menyerahkan hati kami, pikiran kami, perasaan kami, kemauan serta kehendak kami ke dalam tangan kuasa Tuhan. Kami mau belajar firman-Mu dalam nama Yesus. Haleluya. Amin. Amin. Hari ini kita akan belajar sesuatu yang mungkin beberapa orang tidak suka dengan apa yang saya sampaikan ini, karena terlalu dalam dan terlalu berat. Biasa orang hanya sibuk dengan masalah dan persoalannya. Orang kebiasaan hanya dicekokin dengan makanan-makanan yang ringan, tapi saya mau kasih makanan yang spesial, makanan yang berat, yang membuat Bapak Ibu semakin hari semakin diubahkan, didapati menjadi orang kesayangan Tuhan. Kalau kehidupan kekristenan kita ini hari ini hanya sekedar fokus pada seluruh apa yang kita mau kerjakan, apa yang kita mau lakukan untuk menyenangkan hati Tuhan, maka di ujungnya engkau akan didapati menjadi orang yang benar-benar berkenan di hadapan Tuhan. Tapi pada kenyataannya, rata-rata kekristenan kita ini hari-hari hanya sekedar sibuk ngurusin persoalan dan masalah kita. Kita nggak pernah memikirin tujuan Tuhan, bahkan kita nggak peduli lagi dengan tujuan Tuhan. Kita nggak mau ngerti isi hatinya. Padahal Tuhan ciptakan kita punya maksud dan tujuan. Tuhan pingin kita ini dapatin sampai garis akhir berjalan sesuai dengan ketetapan ilahi. Bapak Ibu, berapa banyak di antara kita hanya sekedar berdoa tanpa memiliki hubungan kedalaman dengan Tuhan. Kekristenanmu akan menjadi biasa saja. Harusnya kekristenanmu menjadi kekristenan yang luar biasa. Tambah hari tambah berjalan dari kemuliaan satu pada kemuliaan yang lain. Bertolak dari iman satu pada iman yang lain. Semakin diubahkan. Pengaruhmu semakin powerful. Harusnya. Tapi realitanya banyak orang Kristen mediocre, tetap sama dengan yang lainnya. Hari ini kita mau belajar sesuatu yang akan membuat Bapak Ibu memiliki kerinduan dan kedalaman dengan Tuhan. Memiliki hubungan yang dalam, bukan hanya sekedar jadi Kristen biasa, datang ibadah biasa, tapi hidupmu memberi dampak dan memiliki tujuan ilahi, sehingga hidupmu digerakkan oleh tujuan Allah. Bukan digerakkan oleh cita-citamu, bukan digerakkan oleh kemauan dan kehendakmu, tapi digerakkan dengan tujuan Allah. Hidup dikendalikan oleh visi Tuhan. Di ujungnya kehidupanmu akan memiliki dampak dan otoritas yang powerful. Harusnya setelah kita ini percaya Yesus, setelah kita ngalami kepenuhan Roh Kudus, dengan tentunya dengan tanda berbahasa lidah, itu tanda awal saja. Tapi perjalanan kekristenan kita harus setiap hari loh dipenuhi Roh Kudus, harusnya setiap hari. Tapi banyak orang cukup dipenuhi dengan di tanda awal saja. Hari-hari biasa nggak memiliki hubungan yang dalam dengan Tuhan. Hari-hari biasa yang menjalankan kekristenannya nggak jauh beda dengan orang lain. Kekristenan yang dijalanin hanya rutinitas agamawi, legalistik, ngikutin peraturan agama, ngikutin rutinitas agama, tanpa memiliki hubungan yang dalam dengan Tuhan. Yang paling penting itu kita ini memiliki hubungan yang dalam pribadi dengan Tuhan. Kita kenal siapa yang Tuhan kita sembah. Kita kenal Tuhan yang kita layani. Kita tahu ngerti apa yang Dia mau. Kita ngerti persis apa yang Dia inginin dalam kehidupan kita. Karena setiap orang dipanggil dengan tujuan masing-masing yang berbeda, dan kita harus kenalin itu. Bapak Ibu dipanggil dengan maksud dan tujuan pribadi yang berbeda menurut kerajaan Allah. Makanya kita harus kenal Tuhan. Kita harus alami Tuhan. Kalau kau kenal Tuhan, kau alami Tuhan, hidupmu pasti berubah. Cara doamu berubah. Perjalanan hidupmu berubah. Tindakanmu berubah. Baik, banyak orang kan sama dengan yang lainnya. Kalau saya jadi hamba Tuhan, saya mau jadi hamba Tuhan yang berbeda. Saya memiliki kerinduan, ingin melihat suatu kebangunan rohani. Nah, saya mulai dengan duduk diam di kaki Tuhan. Saya bangun keintiman dengan Tuhan setiap hari. Mungkin orang lain gak lakukan, saya lakukan. Saya mau bayar harga. Saya mau pikul salib, sangkal diri, saya mau matikan daging saya. Sampai suatu hari, di ujungnya, dari hidup saya ini, didapatin menjadi hamba yang berkenan di hadapan Tuhan. Saya nggak mau jadi orang Kristen yang biasa-biasa saja. Saya nggak mau jadi orang Kristen yang mediocre atau jadi hamba Tuhan yang biasa-biasa saja. Itu dimulai dengan kelaparan dan kerinduan kita akan Tuhan. Bapak Ibu, harusnya engkau memiliki kerinduan dan kelaparan dengan Tuhan itu lebih di atas segala-galanya. Jam doamu pun juga lebih.
Kerinduanmu pun harus begitu powerful, harus bergairah. Kalau kekristenanmu nggak memiliki gairah, nggak memiliki kerinduan dan kelaparan, nggak memiliki rasa haus dan lapar dengan Tuhan, engkau akan menjadi orang Kristen yang biasa. Nggak jauh beda dengan orang lain. Tidak heran hidupmu tidak memiliki dampak apa-apa dan tidak pernah kemana-mana. Dari tahun ke tahun tetap sama terus. Kehidupan kekristenan kita ini seharusnya semakin hari semakin berjalan sesuai dengan ketetapan ilahi. Berjalan seperti yang Tuhan mau. Ngikutin kehendak Tuhan, bukan ngikutin kehendak kita sendiri. Menaruh hati sepenuhnya di hadapan Tuhan. Jadi dalam satu hari ada 24 jam, Bapak Ibu. Berapa banyak engkau dedikasikan untuk Tuhan? Katanya kamu mengutamakan Tuhan, mencintai Tuhan dengan segenap hatimu, segenap kekuatanmu, segenap akal budimu, segenap jiwamu. Itu jiwa itu berbicara tentang apa yang kamu pikir, apa yang kamu rasa, apa yang kamu mau. Benar nggak kamu mencintai Tuhan? Berapa banyak kamu diam di kaki Tuhan? Harusnya perjalanan kekristenan kita itu masuk sampai kedalaman, dimensi yang dalam dengan Tuhan. Apa yang terjadi ketika engkau masuk dalam kedalaman dengan Tuhan? Kita akan lihat di Mazmur pasal yang 42 ayat yang ke-7. Samudra raya berpanggil-panggilan dengan deru air terjunmu, segala gelora dan gelombangmu bergulung melingkupi aku. Ini saya mau bacain dalam versinya bahasa Inggris. Ini bahasa Inggris saya itu bahasa Inggris Jawa, harap dimaklumin. Kalau my English from Tegal ya, meski maklum saja ya. Dalam Mazmur 42 ayat ke-7, deep call unto deep katanya. Kedalaman itu memanggil kedalaman. Seperti ketika Bapak Ibu di gua atau di ruangan yang hampa atau ruangan yang kosong. Ketika Bapak Ibu teriak itu ada gaungan suara. Biasanya kalau di gua-gua itu ada gaungan suara. Ini deep call unto deep, at the noise of thy water spout, all thy waves and thy pillow are gone over me. Ketika kita mulai belajar duduk diam di kaki Tuhan, doamu nggak fokus sama dirimu sendiri loh. Ketika engkau memberi diri masuk dalam dimensi kedalaman dengan Tuhan, engkau lupa dengan dirimu sendiri, engkau hanya pingin kenal Tuhan. Bapak Ibu, ada roadmap-nya ketika kita mau pingin masuk kedalaman hati Tuhan. Di perjanjian lama ada namanya tabernakel. Ada ruang pelataran, ada ruang kudus dan ruang maha kudus. Di pelataran Bapak Ibu hanya sibuk dengan dosamu, dengan pelanggaranmu, dengan kebutuhanmu, dengan semua kelemahanmu. Ini berapa banyak orang ketika kita berdoa, kita selalu memang minta darah Yesus menguduskan, menyucikan kita. Makanya banyak orang ya, kalau berdoa selalu sibuk dengan dosanya, sibuk dengan kelemahannya. Ini orang-orang yang Kristen belum masuk sampai kedalaman hati Tuhan. Bayangin Bapak Ibu ketika engkau berjalan setiap hari dipimpin Roh Kudus, Bapak Ibu setiap hari berjalan dalam pusat kehendak Tuhan. Engkau berjalan dalam kesucian satu pada kesucian yang lain, engkau berjalan dari kemuliaan satu pada kemuliaan yang lain. Hampir dalam satu hari 24 jam hatimu terkoneksi dengan Tuhan. Engkau memiliki hubungan yang dalam dengan Tuhan. Engkau memiliki hubungan yang berbeda dengan Tuhan. Hatimu terkonek dengan Tuhan. Apa yang terjadi? Ketika engkau berdoa udah terbiasa masuk ke dalaman hati Tuhan. Tapi kalau engkau nggak pernah berdoa, dengerin baik-baik yang terlibat pelayanan ini, engkau nggak pernah berdoa, terus engkau nggak pernah nyembah Tuhan, makanya datang ibadah hanya plongo, nggak ngerti apa-apa gitu loh. Diajak nyembah, worship leadernya setengah mati. Kenapa? Di rumah nggak terbiasa nyembah Tuhan. Nggak pernah melatih dirinya di hadapan Tuhan. Makanya engkau kalau pelayanan, engkau nggak pernah berdoa di hadapan Tuhan, di kamarmu sendiri, engkau mendedikasikan dirimu sendiri, terus kamu berdoa di mimbar, pengen diurapin Tuhan, matamu biru, engkau nggak akan ngalamin apa-apa. Engkau nggak akan bisa nyembah. Penyembahan dimulai dari kamar doamu sendiri. Engkau harus dedikasikan hatimu sepenuhnya di hadapan Tuhan. Seorang penyembah itu terbiasa nyembah di kamar doanya, terbiasa nyembah di dalam kesendirian. Makanya kalau di depan mimbar, engkau terbiasa nyembah. Tidak heran hadirat Tuhan, kuasa Tuhan yang begitu powerful itu memenuhi ruangan. Orang-orang bisa merasakan hadirat Tuhan yang dimanifestasikan melalui penyembahanmu, melalui kata-katamu, melalui mazmurmu.
Kalau engkau nggak pernah berdoa, hari ini meski bertobat dan berubah. Kalau engkau hanya berdoanya hanya sekedar bikin laporan sama Tuhan, berkatin aku, ampuni dosaku, kelemahanku, terus muter-muter di area seperti itu. Seperti dalam orang-orang di dalam perjanjian lama. Dia hanya muter di pelataran, sibuk bikin dosa, berzina, ngomong kotor, melakukan selingkuh, melakukan kejahatan, menipu mungkin, maki-maki orang. Datang sama Tuhan minta ampun, minta ampun, minta ampun. Engkau nggak akan mengalami hubungan yang dalam dengan Tuhan. Alkitab katakan loh, di Yohanes pasal yang keempat, Yohanes pasal yang ketujuh, harusnya dari dalam kita ini, dari dalam hati kita ini, mengalir aliran air hidup. Aliran air hidup itu yang bisa dinikmatin banyak orang. Coba perhatikan nih Yohanes pasal yang keempat. Gara-gara satu perempuan yang didapatin, suaminya banyak. Ini kan hidupnya gak ada bener nih. Perempuan Samaria lagi. Apa yang terjadi ketika dia mengalami perjumpaan dengan Tuhan? Hidupnya dipakai untuk merubah sebuah kota. Jadi revivalist. Kalau kekristenanmu mengalami Tuhan dan hidup di dalam Tuhan, hubungan yang dalam dengan Tuhan, tidak hanya sibuk dengan kelemahanmu, sibuk dengan kekuranganmu, sibuk dengan dirimu sendiri, engkau fokus kepada Tuhan. Coba sekarang kita lompat ke Galatia pasal yang kedua, ayat yang ke-20. Bapak Ibu mesti tahu ini, supaya engkau bisa berjalan masuk sampai ke dalaman hati Tuhan. Namun aku hidup bukan lagi aku sendiri yang hidup, melainkan Kristus yang hidup di dalam aku. Dan hidupku yang kuhidupin sekarang ini di dalam daging, ini hidup dalam fisik ini, tubuh daging ini, adalah hidup oleh iman dalam Anak Allah yang telah mengasihi aku dan menyerahkan dirinya untuk aku. Bapak Ibu mesti tahu, hidupmu hari ini itu miliknya Yesus sepenuhnya. Setelah engkau mengalami kelahiran baru, sebenarnya sejak saat itu nggak punya hak apa-apa atas dirimu. Tubuhmu adalah miliknya Tuhan. Tubuhmu adalah miliknya Kristus. Jadi segala sesuatu yang Bapak Ibu mau putuskan, apapun yang Bapak Ibu mau ambil, keputusan yang kita ambil, sikap tindakan apapun, itu harus seizin Tuhan. Harusnya. Tapi pada kenyataannya kita nggak peduli dengan Tuhan. Kita ambil keputusan mau kita sendiri. Kita bertindak seenak perut kita sendiri. Dan kita tidak peduli dengan apapun yang Tuhan mau. Tidak heran kita ketemu trouble. Tidak heran hidup kita selalu troublean. Bikin masalah dari bikin masalah satu ke bikin masalah yang lain. Dari kegagalan satu ke kegagalan yang lain. Harusnya kita berjalan setiap hari ya. Step by step by step. Beranjak dari kemuliaan satu pada kemuliaan lain. Korintus jelaskan ya, bertolak dari iman satu kepada iman yang lain. Kita diubahkan menjadi serupa segambar dengan Tuhan. Kita semakin hari semakin memiliki otoritas, semakin memiliki kuasa, semakin memiliki dampak. Dan perjalanan kekristenan kita akan menjadi berkat bagi banyak orang. Tapi kalau kita hanya sibuk dengan diri kita sendiri, ini diri kita harus matikan, kita harus tanggalkan manusia lama, dan kita kenakan manusia baru seperti kitab Efesus. Dan kita mulai melangkah di dalam kebenaran, kita mulai membangun hubungan yang dalam dengan Tuhan. Nanti pelan-pelan hidupmu akan mati terhadap dirimu sendiri, diubahkan. Makanya, ini saya ngomong sama orang yang haus dan lapar sama Tuhan. Saya ajarin sesuatu yang dalam. Biasanya ketika saya ngomong tentang kedalaman kayak begini, orang nggak banyak suka. Karena terlalu berat. Harganya terlalu mahal. Tapi ketika engkau pingin hidupmu mengalami kedalaman dengan Tuhan, memang engkau harus mati terhadap dirimu sendiri. Dirimu hari ini tidak punya hak apa-apa. Ini milik Yesus sepenuhnya. Ketika engkau mulai masuk, doa pertama kali, engkau beresin hatimu dulu memang. Tapi terus engkau masuk ke kedalaman di ruang kudus. Orang perjanjian lama, dia harus beresin dulu dosanya dan pelanggarannya. Itu orang-orang umum rata-rata itu. Baru para imam bisa masuk ke ruang kudus. Tapi hanya imam besar yang bisa masuk ruang maha kudus. Kalau dia didapatin berdosa, didapatin ada celahnya, didapatin melakukan hal yang tidak berkenan di hadapan Tuhan, instan ketemu Tuhan mati. Itu di dalam perjanjian lama. Bapak Ibu mesti tahu di dalam perjanjian baru, tubuhmu adalah tempatnya, baitnya Roh Kudus. Harusnya engkau setiap hari bisa bergaul setiap hari dengan Roh Kudus.
masuk dibawa sampai kedalaman dimensi dengan Tuhan. Ketika engkau dibawa masuk sampai ke dimensi kedalaman dengan Tuhan, engkau mati terhadap dirimu sendiri. Hidupmu, tujuanmu hanya untuk Tuhan. Cari bukunya Madam Jin Guyon. Judulnya Mengalami Kedalaman Yesus Kristus. Itu buku yang mengubah hidup saya. Itu buku ditulis sekitar tahun 15 berapa gitu. Tapi mengubahkan banyak hamba Tuhan. Hamba Tuhan yang hari ini hebat-hebat, yang terkenal di seluruh dunia, rata-rata belajar dengan buku itu. Itu ngajari masuk sampai kedalaman hati Tuhan. Karena ketika kita ini mulai membangun hubungan yang dalam dengan Tuhan, kita mati terhadap diri sendiri. Kita pikirin hati Tuhan. Orang yang memiliki hubungan yang dalam dengan Tuhan, dia nggak sempat memikirkan dosa loh. Karena yang dikejar pingin didapatin menyenangkan hatinya. Karena tujuan akhir dari sebuah kekristenan harus didapatin berkenan di hadapan Tuhan. Menjadi serupa, segambar dengan Tuhan. Dimulainya dari mana? Engkau meski beres hubunganmu dengan Tuhan. Makanya orang Kristen siapapun namanya, pendeta siapapun orangnya, kalau hubungannya dengan Tuhan nggak beres, hubungan dengan sesamanya nggak beres, motivasi hidupnya dengan yang lain juga nggak beres. Dengerin baik-baik. Kalau hatimu nggak beres dengan Tuhan, hubunganmu nggak beres dengan Tuhan, hubunganmu dengan orang sekitarmu nggak beres, hubunganmu dengan pasangan hidupmu juga nggak beres, pelayananmu pun motivasinya juga nggak benar di hadapan Tuhan. Saya berdoa dari tempat ini akan lahir orang-orang yang memiliki kerinduan dan kelaparan mendedikasikan hidupnya untuk menyenangkan hati Tuhan. Untuk sampai garis akhir didapatin menjadi orang kesayangannya Tuhan. Seperti Daud. Daud punya banyak kelemahan, kekurangannya parah sekali. Dia kan bikin dosa, dia bikin pelanggaran. Tapi hatinya ketika ditegur, cepat bertobat dan berubah. Tidak heran di Kisah Para Rasul dia dipromosi menjadi orang kesayangannya Tuhan. Saya pingin suatu hari juga didapati menjadi orang kesayangannya Tuhan. Bapak Ibu, Tuhan selalu urusin hatimu. Dia pingin bertahta sepenuhnya dalam hatimu. Dia pingin memerintah sepenuhnya dalam hatimu. Tapi kalau dirimu yang berkuasa, kalau dirimu sendiri yang ngontrol dan mengendalikan, kalau hidupmu masih penuh dengan dirimu, kalau hidupmu masih ngikutin ego dan amarahmu sendiri, apa yang terjadi? Bagaimana Tuhan bisa memerintah? Makanya kita harus mati terhadap diri sendiri. Hidupku bukan aku lagi, tapi Kristus yang di dalamku. Itu artinya engkau mati terhadap dirimu sendiri loh. Pikul salib sangkal diri. Kalau Bapak Ibu suka dengerin apa yang saya sampaikan dari tahun 2022, saya isinya khotbahnya pikul salib sangkal diri loh. Kita harus mati terhadap diri sendiri. Dengerin, daging ini selalu menghalangin kita berhubungan intim dengan Tuhan. Daging harus dimatikan, disalibkan. Keinginanmu, keinginan matamu, keangkuhan hidupmu, itu yang ingin mendominasi dan ngontrol begitu rupa. Dan itu harus dimatikan. Ketika kau matikan, kau mati terhadap dirimu sendiri, baru Tuhan yang akan memerintah dan berkuasa dalam diri kita. Kenapa Tuhan harus menjadi yang utama dan terutama? Karena dia pingin berkuasa dan bertahta dalam diri kita. Dia pingin manifestasikan kuasanya melalui hidup kita. Melalui pelayananmu, melalui khotbahmu, melalui penyembahanmu, melalui pekerjaanmu, melalui tindakanmu, melalui keputusanmu, nama Tuhan dipermuliakan. Dia pingin manifestasikan pekerjaannya di muka bumi ini melalui orang yang menaruh hati sepenuhnya, mati terhadap diri sendiri, mati terhadap egonya, mati terhadap hawa nafsunya, dan takluk untuk ngikutin kehendak Tuhan yang sepenuhnya. Amin. Amin. Saya ngomong agak keras dan memang harus disampaikan supaya kita memiliki kehidupan yang berbeda dengan Tuhan. Kalau gitu kita dengan sama saja dengan orang lain buat apa? Nggak ada nilainya sama sekali. Saya sudah ngomong berkali-kali dalam khotbah saya yang lain. Bapak itu nanti cari di YouTube, jangan lupa subscribe, like, comment, and share. Cari, dengerin itu. Di media sosial banyak tuh. Di TikTok ada, snack video ada, Facebook ada. Di IG juga ada. Saya posting tentang khotbah banyak. Saya ngomong banyak hal. Dengerin baik-baik. Kita harus hidup di atas rata-rata orang segenerasi kita.
Kalau kita pelajarin di seluruh Alkitab ya, dari kitab Kejadian sampai kitab Wahyu, orang yang hidup di zamannya Musa, zamannya Abraham, zamannya Yusuf, zamannya Daud, zamannya Daniel, zamannya Ezra, zamannya Nehemia, zamannya kisah para rasul. Orang yang hidup di zamannya itu banyak sekali. Tapi kenapa ada orang-orang tertentu yang muncul ke permukaan? Namanya kita kenal sampai hari ini. Coba perhatikan apa yang dia hidupin, apa yang dia bayar di hadapan Tuhan. Harganya terlalu mahal. Dia mati terhadap dirinya sendiri. Dia ngikutin kehendak Tuhan. Tidak heran Tuhan tulis namanya menjadi sejarah yang kita pelajarin sampai hari ini. Apakah Bapak Ibu puas dengan hidupmu hari ini? Puas dengan pelayananmu? Puas dengan kekristenanmu hari ini? Puas dengan doamu hari ini? Harusnya engkau memiliki kelaparan dan kehausan lebih dari apapun. Mendedikasikan hati ini sepenuhnya untuk Tuhan. Kalau Bapak Ibu suka dengerin apa yang saya sampaikan, apa yang saya khotbahkan, saya pernah mengalami di titik masa-masa sulit, masa-masa sukar. Bahkan nyawa saya hampir selesai. Ya, sejak itu saya semakin hari semakin mencintai Tuhan dan mendedikasikan hati ini untuk Tuhan, gak ada yang lain. Wis, tidak punya keinginan lain. Saya ingin menghabiskan sisa hidup saya untuk nyenengin hati Tuhan kok. Supaya apa? Namanya dipermuliakan melalui kehidupan saya tentunya. Dan harusnya nama Tuhan dipermuliakan melalui kehidupanmu. Dimulai engkau mati terhadap dirimu sendiri. Dan mulai duduk diam di kaki Tuhan. Ketika engkau duduk diam di kaki Tuhan, hanya menanti-nantikan Dia. Ketika engkau menantikan di dalam doamu. Kebanyakan orang tidak suka berdoa itu lama-lama di hadapan Tuhan itu. Orang yang lebih suka ke tempat keramaian, ke kafe mungkin, ke ibadah yang rame. Khotbah di mimbar, dilihat orang, dapat pengakuan. Atau apapun lah namanya. Tapi ketika orang duduk diam di kaki Tuhan, sejam mungkin, 2 jam, 3 jam, 4 jam. Itu butuh konsentrasi, engkau mati terhadap dirimu sendiri, engkau menaklukkan pikiranmu, kehendakmu sepenuhnya. Engkau nyepingin merenungkan firman, engkau nyembah Tuhan, engkau mendedikasikan hidupmu sepenuhnya. Itu tidak mudah dan tidak banyak orang mau melakukannya. Tapi ketika engkau melakukan itu, ketika engkau mulai masuk ke ruang kudus dan ruang maha kudus, bergaul dengan Tuhan, di sana engkau nggak pingin apa-apa. Di ruang kudus engkau hanya ketemu kandil dan roti sajian, meja sajian. Tapi ketika engkau di ruang maha kudus, engkau diam dan ngapa-ngapain. Menantikan Tuhan. Duduk diam, menaklukkan semua pikiranmu, kehendakmu, kemauanmu. Fokus pingin kenal Tuhan. Baca bukunya Madam Jane Guyon. Itu ngajarin bagaimana masuk ke dalam dimensi kedalaman dengan Tuhan. Nanti di sana kamu mati terhadap dirimu sendiri. Cara tercepat untuk kita mati daging, pikul salib, sangkal diri ketika engkau mulai diam di kaki Tuhan. Diam di dalam hadiratnya. Ketika engkau mulai diam di dalam hadiratnya, apa yang terjadi? Tiba-tiba engkau dibawa, dilingkupin pengurapan. Dibawa, disuit ke alam yang berbeda. Di sana engkau kenal dirimu sendiri. Engkau tahu semua kelemahan kekuranganmu. Makanya kitab Mazmur katakan, selidikin aku Tuhan. Lihat sampai kedalaman batinku. Kalau dia dapati kebusukan, kejahatan yang tidak berkenan di hadapan Tuhan, cabut sampai ke akar-akarnya. Engkau kenal dirimu itu siapa. Banyak orang gak sadar dengan dirinya sendiri karena lebih sering melihat kelemahan orang lain. Lebih sering melihat kelemahan pasangannya. Tapi engkau di dalam hadirat Tuhan, engkau bergaul dengan Tuhan, engkau semakin tahu siapa dirimu di hadapan Tuhan. Semakin tahu isi kedalaman hatimu di hadapan Tuhan. Karena kita transparan hidup di hadapan Tuhan. Tidak ada yang tersembunyi. Kitab Mazmur katakan, kemana aku dapat menjauhi rohmu? Aku ke pucung langit, engkau ada di sana. Di bawah dunia orang mati, engkau ada di sana. Kita nggak bisa lari dari hadapan Tuhan. Semakin kau masuk sampai kedalaman hati Tuhan, apa yang terjadi? Samudra raya melingkupin aku di kitab Mazmur tadi. Sampai kau masuk ke dalaman hati Tuhan tadi. Deep kolan to deep. Tiba-tiba seperti gelombang melingkupin kamu. Dan kau tanpa disadari, kau duduk diam itu tadi. Pak sadar bisa sejam 2 jam. Yang kamu lakukan setiap hari.
kamu semakin mati terhadap dirimu sendiri. Itulah sumber pengurapan. Kalau engkau pengen diurapin Tuhan, bukan sebelum pelayanan setengah jam kamu teriak-teriak minta diurapin, sampai rambutmu berubah jadi merah, matamu jadi biru, engkau tidak akan diurapi. Tapi ketika engkau duduk diam, menanti-nantikan Tuhan, engkau semakin kenal Tuhan, engkau semakin mati dengan dirimu sendiri. Ketika engkau keluar pelayanan, urapan yang powerful, hikmat, pengertian, pengendalian diri, penguasaan diri memenuhi hidupmu. Sekarang kita akan lihat di Mazmur 46 ayat yang ke-10. Di dalam bahasa Inggris lebih bagus lagi, be still and know that I am God. Kalau kau ingin kenal Tuhan, engkau harus diam di kakinya. Diam. Nggak mikirin kebutuhanmu, nggak mikirin egomu, nggak mikirin kehendakmu, kamu duduk diam di kaki Tuhan. Itu di ruang Maha Kudus loh. Nanti pelajarin apa yang dilakukan imam besar di ruang Maha Kudus. Dia tidak ngapa-ngapain. Dia hanya diam, menanti Tuhan. Tuhan ngomong apa? Dalam keheningan, dalam kamu menanti Tuhan, dalam kamu berdiam diri, kamu akan semakin kenal Tuhan. Semakin kenal Tuhan, semakin kenal Tuhan, semakin ngerti kehendak Tuhan. Ingat apa yang dilakukan Maria. Berbeda dengan apa yang dilakukan Marta. Marta pingin melayani. Banyak orang pingin melayani pekerjaan Tuhan. Karena dapat upah, dapat persembahan beberapa. Kadang dapat tepuk tangan, dapat pujian, dapat pengakuan. Hebat dia kamu, keren kamu, dan lain sebagainya. Tapi tidak semua orang mau duduk diam seperti Maria, dengerin apa yang Tuhan mau. Duduk diam, just diam, nggak ngapa-ngapain, diam. Menaklukkan pikiranmu, menaklukkan perasaanmu, menaklukkan kehendakmu. Ini saya lakukan hampir setiap hari. Istri saya tahu persis itu. Saya lakukan ketika saya nggak ada pelayanan, nggak ada janji ketemu orang, nggak ada janji meeting dan lain sebagainya. Setiap hari saya duduk diam di kaki Tuhan. Saya nggak mau diganggu. Kadang dari jam 7 sampai jam 12 siang. Kadang jam 9 atau jam 8 sampai jam 12 siang. Saya lakukan hampir tiap hari. Saya ingin kenal hati Tuhan. Saya ingin setiap langkah saya ini berkenan di hadapan Tuhan. Saya ingin berjalan seritme dengan Tuhan, seirama dengan Tuhan. Sampai saya ingin ngerti detak jantung Tuhan. Perhatikan. Dari semua rasul-rasul yang paling dekat dengan Yesus adalah Yohanes. Dia bisa bersandar di dadanya Yesus. Lihat apa yang ditulis kitab Yohanes. Powerful sekali. Berisi tentang kedalaman hubungan dengan Tuhan. Nanti baca Mazmur yang ditulis oleh keturunan Bani Korah. Ini nenek moyangnya dulu pernah dia memberontak terhadap Musa, Datan, Korah, dan Abiram. Tapi ada satu anaknya mungkin yang gak ngikutin keluarganya yang lain. Dia ngikutin apa yang dilakukan Musa. Dia takut akan Tuhan. Makanya di kitab Mazmur dia nulis keturunan Bani Korah ini memiliki hubungan yang dalam dengan Tuhan. Tulisannya berbeda. Nanti pelajarin apa yang ditulis oleh Bani Korah ini. Dan apa yang terjadi dengan Yohanes. Dia mati sampai masa tuannya. Sekalipun dia pernah digoreng dalam minyak yang panas, dia tidak pernah mati. Lihat apa yang diwahyukan Tuhan melalui hidupnya di kitab Yohanes. Sesuatu yang powerful, berbicara tentang masa depan. Kalau hidupmu hari ini ingin berbeda dengan yang lain, dimulai dengan kau duduk diam di kaki Tuhan. Menanti-nantikan, be still and know. Dalam kamu sendiri berdiam diri menanti Tuhan, kau semakin kenal Tuhan. Nanti dampaknya apa yang terjadi? Lihat di Yesaya pasal yang ke-40 ayat 31. Tetapi orang yang menanti-nantikan Tuhan mendapat kekuatan yang baru. Kamu pengen diurapin kan? Pengen memiliki otoritas kuasa, pengen memiliki pengaruh, pengen memiliki karunia roh, pengen memiliki urapan kesembuhan, pernyataan dan lain sebagainya lah.
Mungkin dipercayakan pelayanan kesembuhan suatu hari di antara Bapak Ibu semuanya ini. Dipromosi jadi hamba Tuhan, jadi berkat bangsa-bangsa. Menjadi orang yang menggembalakan jiwa-jiwa yang banyak sekali, puluhan ribu orang. Ini saya berdoa itu terjadi dalam hidupmu. Dimulai dengan kau harus menanti-nantikan Tuhan. Ketika engkau menanti-nantikan Tuhan, kau akan terima pengurapan. Perhatikan. Tetapi orang yang menanti-nantikan Tuhan mendapat kekuatan baru. Kamu menanti-nantikan mau ngapain, saya mau tanya? Mau teriak-teriak, jerit-jerit? Atau kamu menantikan Tuhan dalam kesendirianmu? Engkau membangun hubunganmu dengan Tuhan. Bapak Ibu, banyak orang ngomong begini. Kata klise yang dipakai. Aku, doa, napasku adalah doa. Banyak orang ngomong seperti itu. Padahal palsu itu kata-kata. Doa itu dimulai dengan kamu memberi hatimu di hadapan Tuhan. Duduk diam di kaki Tuhan. Pingin kenal hatinya. Tapi banyak orang berdoa kan pingin diberkati. Pingin dapat jodoh. Pingin dipromosi. Pingin diurapi. Diberikan hikmat pewahyuan. Menjadi hamba Tuhan yang keren dan lain sebagainya kan. Tapi jarang orang ketika berdoanya pingin ngerti apa yang Tuhan mau dan kenal hati Tuhan. Alami hari ini. Ingin itu, pingin kenal hati Tuhan. Gak ada yang lain. Sehingga setiap langkahku tuh pingin menyenangkan hati Tuhan. Engkau pingin kenal hati Tuhan. Apa yang terjadi? Tuhan akan buat sesuatu yang berbeda. Suatu hari ketika saya masih di sekolah Alkitab, di training waktu itu. Di Bali waktu itu ada guru dari Belanda atau dari Jerman, saya lupa. Semua anak siswa itu ditanyain begini. Apa kebutuhanmu? Apa yang paling kamu inginkan hari ini? Ada yang menjawab, aku pengen pulang, ketemu orang tuaku, diongkos sih dia pulang. Aku pengen beli sepatu, dikasih duit beli sepatu. Semuanya minta ini itu. Dan saya ditanya, apa yang kamu inginkan? Jawaban saya itu berbeda dengan yang lain. Saya pengen nyenengin hati Tuhan saja sepanjang hidup saya. Itu diketawain waktu itu. Diketawain saya. Dan itu memang kerinduan saya sampai hari ini. Dan saya perhatikan teman-teman saya itu yang minta-minta itu ya hari ini ya, mereka jalani hidup ya layaknya orang Kristen biasa. Tapi saya menikmatin kesendirian saya, kerinduan saya bersama Tuhan sampai hari ini. Nah, saya dulu bukan siapa-siapa, tapi sejak kenal Tuhan saya pingin mengalami Tuhan, saya pingin memiliki hubungan yang dalam dengan Tuhan. Saya pingin diurapi, memiliki dampak dan otoritas. Saya nikmatin apa yang Tuhan kerjakan sampai hari ini. Sejak saat itu loh. Itu tahun 96, 97 waktu itu. Bapak Ibu, saya ini bukan siapa-siapa dulunya. Bukan siapa-siapa. Saya anaknya orang yang sangat sederhana. Lahir di Malang, di bawah kaki Gunung Kawi, perbatasan Malang dan Blitar, benar-benar di ujung. Bukan siapa-siapa. Tapi sejak saya ngalami Tuhan, saya kenal Tuhan, saya kejar Tuhan, saya ingin memiliki hubungan yang berbeda. Dan sejak saat itu, bertahun-tahun saya lakukan. Saya jadi hamba Tuhan dari tahun 98. Dan orang kenal saya tahun 2021. Waktu yang lama adalah waktu permukaan buat saya dan waktu saya menabung keintiman dengan Tuhan. Ketika saya menabung keintiman dengan Tuhan setiap hari, di situ saya diremukkan. Di situ saya diproses, dimatikan, rasanya tidak enak. Sampai suatu hari benar-benar mengalami proses kami bangun bisnis Bapak Belur. Dan apa yang terjadi? Ternyata sejak itu Tuhan persiapkan untuk sesuatu yang besar. Dan mulai tahun 2021 orang kenal saya. Tuhan percayakan banyak pelayanan sampai hari ini. Jas karunia, anugerah, bukan hebat dan pinternya saya. Saya bukan siapa-siapa kok. Dan ternyata itu proses yang diizinkan Tuhan untuk saya ini mati terhadap diri sendiri. Saya bangun kehubungan dengan Tuhan itu lama sekali loh. Mau diurapi, mau nggak diurapi, mau dipercayakan jadi pengkhotbah atau tidak. Saya setiap hari dari sejak saat itu saya siapkan khotbah. Dari tahun 98. Ternyata butuh waktu yang lama, ternyata daging saya lebih nonjol. Makanya Bapak Ibu, ini di masa akhir-akhir zaman, ini masa percepatan. Alkitab katakan,
Penuai mendahului pembajak katanya. Baru dibajak udah menuai, artinya ada percepatan ilahi, ada pemulihan cepat-cepatan, ada orang dipakai Tuhan luar biasa. Ketika Bapak Ibu memberi diri, memberi hatimu sama Tuhan, engkau didapati menjadi orang yang available, yang benar-benar bersedia dibentuk, diproses, dimatikan. Dan engkau mati terhadap dirimu sendiri, engkau membangun hubungan yang dalam dengan Tuhan. Nanti lihat apa yang Tuhan kerjakan dalam hidupmu. Bisa cepat sekali dipromosi. Tapi engkau harus persiapkan dirimu mati terhadap diri sendiri. Ketika engkau dipromosi, ketika engkau dipakai Tuhan, engkau gak membanggakan diri dan engkau bisa tepuk dada. Nih lo, gara-gara gua. Gak ada kata seperti itu. Semuanya kasih karunia Tuhan. Ketika engkau didapatin memiliki sikap hati yang seperti itu, promosi dan peninggian akan menantikan engkau. Kau akan melihat apa yang Tuhan akan kerjakan dalam hidupmu. Kau akan melihat kedahsyatan Tuhan. Kau akan melihat perkara ilahi yang besar dalam hidup. Dimulainya, hari ini engkau harus mati terhadap dirimu, memberi diri sepenuhnya. Mendedikasikan hatimu, pikiranmu, dan perasaanmu sama Tuhan. Amin. Apa yang sampaikan berat kan? Ya emang, saya mau khotbahkan yang berat, saya ajarin yang berat supaya hidupmu berbobot kok. Kata kabut ini. Kabut ini. Ini kan judulnya kabut kan? Kabut itu atau kabut itu bahasa Jawanya bobot. Ada bobotnya loh. Perkataanmu ada bobotnya. Tindakanmu ada bobotnya. Doamu ada bobotnya. Membawa hadirat Tuhan. Harusnya hidup kita kemana-mana ya, karena kita terbiasa ya. Mati terhadap diri sendiri, bangun keintiman dengan Tuhan. Engkau nggak pusingin loh orang ngomong apa. Orang mau nilai apa, orang mau nuduh apa, orang mencap apa, kamu nggak terlalu peduli dengan itu, karena kamu tahu identitasmu di hadapan Tuhan. Apalagi kalau engkau membangun hubungan intim dengan Tuhan. Apa yang terjadi? Kamu jalan dengan Tuhan. Karena di mana kamu melangkah, di situ urapan Tuhan akan manifestasi melalui hidupmu. Amin. Harusnya kemana engkau melangkah menjadi terang kemuliaan Tuhan. Bukankah kita ini adalah orang-orang yang mencerminkan kemuliaan Tuhan yang tidak terselubung, artinya orang bisa melihat kemuliaan itu manifestasi melalui kehidupan kita. Dimulainya dari mana? Engkau menanti-nantikan Tuhan. Tetapi orang yang menanti-nantikan Tuhan mendapat kekuatan baru, this anointing. Habakuk jelaskan seperti ini. Habakuk pasal 4 ayat 3. Atau Habakuk 3 pasal 4, saya lupa. Di dalam hadirat Tuhan, engkau akan menerima power dan otoritas. Untuk engkau masuk dalam hadirat, ketemu pengurapan Tuhan, engkau harus ketemu dengan pribadinya Tuhan. Bapak Ibu, urapan itu berbeda dengan hadirat Tuhan. Hadirat Tuhan itu berbicara tentang pribadi Tuhan. Habakuk jelaskan seperti ini, ada kilauan cahaya di sisinya, disitulah terselubung kekuatannya. Jadi urapan Tuhan itu adanya di dalam pribadi Tuhan. Kalau engkau ingin diurapin Tuhan, engkau harus masuk sampai kenal pribadi Tuhan. Kenapa ada beberapa orang diurapin Tuhan, beberapa orang biasa saja? Ada beberapa orang khotbahnya itu mengubah orang, ada khotbahnya biasa saja, bikin ngantuk malahan, bosenin malahan. Ada beberapa orang nyanyi biasa saja, tapi di sisi lain bisa menghadirkan Tuhan. Makanya ada orang ngomong begini kan, oh kalau ibadah itu yang penting hatimu sama Tuhan. Betul. Tapi seorang pemimpin pujian harus memiliki hubungan yang dalam dengan Tuhan loh. Ketika dia nyanyi, dia bisa menghadirkan Tuhan. His manifested presence. Hadirat Tuhan yang dimanifestasikan. Ketika engkau nyanyi, engkau nyembah. Karena engkau terbiasa tinggal di dalam hadirat Tuhan. Tuhan ikut bernyanyi lewat hidupmu. Tuhan ikut memanifestasikan hadiratnya melalui hidupmu. Tidak heran, Dia nyatakan kuasanya melalui pujian dan penyembahanmu. Ini tidak bisa disangkalin. Bapak Ibu bisa lihat kok itu. Siapapun orangnya, Bapak Ibu bisa lihat, bisa perhatikan. Ada beberapa orang ketika nyanyi penyembahan, hadirat Tuhannya begitu tebal. Ada beberapa orang yang kering rasanya. Jadi tergantung orang itu memiliki hubungan yang dalam apa enggak. Alkitab katakan orang yang menanti-nantikan dapat mendapat kekuatan yang baru. Mereka seumpama raja wali yang naik terbang dengan kekuatan sayapnya. Mereka berlari dan tidak menjadi lesu. Mereka berjalan dan tidak menjadi lelah. Artinya engkau diberi kemampuan dan kekuatan. Berapa banyak orang hanya sibuk dengan kebutuhannya,
masalahnya, problemnya, jodohnya, duitnya, dan lain sebagainya. Bapak Ibu, selama kita jalan sama Tuhan, saya sudah buktikan saya ini jalan terus setiap hari sama Tuhan, dan Tuhan pelihara kok. Tuhan cukupin semua kebutuhan saya. Makanya bagi yang hamba-hamba Tuhan, yang pelayan-pelayan Tuhan, jangan pernah sibuk dengan apa yang kamu pakai, kamu makan. Kita ini melayani Tuhan, yang gaji kita itu Tuhan. Makanya disebut hamba Tuhan. Yang gaji kita ini Tuhan. Pastikan engkau benar-benar jadi real, jadi hamba Tuhan. Beda dengan hamba Tuhan bayaran ya, atau hamba Tuhan jadi-jadian. Itu lain ceritanya. Kalau serial kita hamba Tuhan, ya kita melayani Tuhan, melayani pekerjaan Tuhan. Jadi kita harus melayani Tuhan dahulu, baru Tuhan percayakan melayani pekerjaannya. Melayani Tuhan dan melayani pekerjaan Tuhan, dua hal yang berbeda. Pelayanan dihasilkan dari kita melayani hubungan pribadi dengan Tuhan. Tapi banyak orang ingin melayani pekerjaan Tuhan dulu. Kalau engkau sudah terlanjur, ya tidak apa-apa, tapi hari ini engkau ingin melayani hubungan pribadimu dengan Tuhan dulu. Bangun hubungan intimanmu dengan Tuhan. Karena pelayanan itu dihasilkan dari hubungan pribadi kita dengan Tuhan. Pelayanan tidak diciptakan. Kamu menciptakan pelayanan isinya daging, flesh. Pelayanan itu dihasilkan karena kita memiliki hubungan yang dalam dengan Tuhan. Baru Tuhan percayakan pelayanan. Kebangunan rohani itu tidak diciptakan, tapi itu dilahirkan dari orang yang haus dan lapar. Orang yang komitmen pingin kenal Tuhan lebih dari apapun. Amin. Amin. Ini, do you mudeng or not ini? Ngerti ya enggak apa yang saya sampaikan ini? Ini kalau belum makan malam ini agak berat semua ini. Lambaikan tangan dulu nih, yang diberkati. Coba berdoa dulu, bilang gitu. Ya, ini orang yang luar biasa semuanya. Saya berdoa, Bapak Ibu, mulai hari ini engkau memiliki jam doa yang berbeda dan hubungan dengan Tuhan yang berbeda. Bukan hanya sekedar bahasa roh, bukan hanya nyembah, tapi hatimu lo terkoneksi dengan Tuhan dimanapun kamu berada. Kalau kita ini terbiasa terkonek dengan Roh Kudus ya, kamu udah terbiasa duduk diam di kaki Tuhan berjam-jam. Makanya dalam satu hari 24 jam berapa banyak kamu luangkan duduk diam di kaki Tuhan. Ini jangan-jangan ini banyak scroll TikTok, snack video IG ini, jangan-jangan ini. Tapi kelihatannya ini orang takut akan Tuhan, cinta Tuhan semua ini. Katakan amin. Loh, kok senyum-senyum toh ini loh. Oh, hari ini saya berdoa ada orang-orang yang memiliki kerinduan dan kelaparan dengan Tuhan, pingin dapat sesuatu yang berbeda. Kalau kita ini terbiasa ya duduk diam di kaki Tuhan, nyembah gitu. Kok nyembah? Kok cari penyembahan di YouTube itu banyak, diiringin worship. Mulai naruh hatimu sepenuhnya, engkau diam di kaki Tuhan, menanti-nantikan Tuhan. Waktu engkau tutup mata, Bapak Ibu tutup mata, langsung di pikiranmu terjadi peperangan nih. Mengembara kemana-mana ini. Besok bayar bagaimana ya, kerjaan gimana, mobil tadi diparkir udah dikunci belum ya, kompor udah dimatikan, air di kamar mandi dan lain sebagainya. Benar nggak ngalami itu? Ketika engkau mulai duduk diam di kaki Tuhan, engkau harus belajar menaklukkan pikiranmu, kehendakmu sepenuhnya di hadapan Tuhan. Makanya kitab Mazmur katakan jangan lupa engkau merenungkan kitab Taurat ini siang dan malam. Engkau merenungkan firman Tuhan. Nah, ketika engkau mulai pikiranmu mengembara kemana-mana, engkau mulai renungkan satu ayat, mungkin baca satu firman, kamu renungkan itu. Masuk lagi, konsentrasi ke sana. Dilakukan setiap hari. Seminggu pertama, bulan pertama, tahun pertama kamu terbiasa lakukan itu. Tiba-tiba kamu terbiasa nih menaruh pikiranmu kepada firman. Sehingga tindakanmu, sikapmu, keputusanmu sejalan dengan firman. Tapi banyak orang kan nggak bisa menaklukkan pikirannya. Berapa banyak orang yang tersinggung dengan perkataan orang lain? Ada nggak nih? Atau kepikiran dengan perkataan orang lain sampai nggak bisa tidur? Kenapa? Harusnya kan kita yang pikirkan adalah di Filipi 4 ayat ke-8, yang sedap didengar patut dipuji sebut kebajikan. Harusnya itu yang kita renungkan kan.
Tapi kebanyakan kita mikirin yang lain daripada firman Tuhan. Sehingga kita renungkan perkataan buruk orang lain, perkataan jelek orang lain, dan itu mempengaruhi hidupmu. Makanya di area pikiran ini yang Bapak Ibu harus taklukkan sepenuhnya. Di pikiranmu ini. Ini adalah medan peperangan. Kita harus taklukkan di sini. Ketika engkau bisa menaklukkan pikiranmu, engkau menang di area medan pertempuran yang lain. Ketika engkau berdoa lama-lama terbiasa, hanya pingin kenal Tuhan. Tuhan, aku tahu aku pingin nyenangkan hatimu. Aku pingin menanti-nantikan engkau sejam pertama, sejam kedua, sejam ketiga. Lakukan itu setiap hari. Ada momen tertentu, seperti di kitab Mazmur tadi, samudra raya berpanggil-panggilan dengan deru air terjemu, dan segala gelora dan gelombangmu bergulung melingkupi aku. Bapak Ibu akan dibawa ke dalam dimensi kedalaman dengan Tuhan. Tiba-tiba yang kamu pikirin hanya Tuhan, dan kau jatuh cinta dengan Tuhan setiap hari. Jatuh cinta dengan Tuhan setiap hari. Perhatikan baik-baik. Ketika engkau memiliki hubungan yang dalam dengan Tuhan, masuk sampai kedalaman dimensi dengan Tuhan, apa yang terjadi? Nanti orang di sampingmu akan, yang pertama paling dia menikmatin. Orang pertama kali yang bisa menikmati hadirat Tuhan adalah pasangan hidupmu. Makanya seseorang yang memiliki hubungan yang dalam dengan Tuhan tadi, dia semakin mencintai pasangan hidupnya. Katakan amin. Tidak mungkin kalau orang cinta Tuhan itu kasar dengan pasangan hidupnya. Ngomongnya ketus, galak, bencekno, ngeselin. Tidak mungkin. Dia tambah sayang. Dia juga punya empati, bisa ngerasakan perasaan orang lain, sehingga bertindaknya hati-hati, bersikapnya hati-hati. Orang seperti ini adalah mati terhadap dirinya sendiri. Dia nggak pingin segala sesuatu untuk dirinya, segala sesuatu untuk nama Tuhan. Mati terhadap diri sendiri itu di dalam hadirat Tuhan. Dimulainya engkau duduk diam di kaki Tuhan. Maka ada orang yang masih gampang teriak-teriak histeris, marah-marah, ngamuan, cembetut. Tahu cembetut kan? Mulutnya monyong itu loh. Terus susah ngampuni. Nah, kamu artinya dipimpin daging, bukan dipimpin Roh Kudus, sekalipun bahasa rohmu 30 km per jam. Tapi kelakuan sikapmu gampang ngamuan, gampang marahan, kok nggak dipimpin Roh Kudus, kok dipimpin daging loh. Solusi yang harus Bapak Ibu kerjakan adalah duduk diam di kaki Tuhan. Pingin nyenengin hati Tuhan aja. Dan ketika engkau mulai duduk terbiasa di dalam hadiratnya, meluangkan waktu, makanya perlu ketekunan. Bapak Ibu, berdoa itu tidak hanya cukup setengah jam loh. Kenapa saya bilang engkau harus menaklukkan pikiranmu? Kenapa engkau harus menang terhadap pikiranmu? Karena dalam 1 jam ketika Bapak Ibu berdoa, itu 45 menit isinya peperangan, mengembara kemana-mana itu. Ke Cikampek, ke Cianjur, Puncak, ke Bogor, ke Bandung, ke Singapura. Restoran bakmi paling enak di mana ya, iga penyet yang paling enak, segala macam lah. 45 isinya peperangan. Tapi kalau terbiasa itu, nanti mulai dibawa masuk sampai kedalaman hati Tuhan. Berapa banyak orang berdoa yang ngulangi perkataan yang diulangi, repetition. Kebanyakan orang berdoa kan diulang-ulang kan. Berkati aku, anakku, istriku, suamiku, cucuku, nenek moyangku, mobilku, usahaku, dan lain sebagainya, pelayananku, masa depanku, hanya diulang terus. Setengah jam Bapak Ibu bosen itu kata-kata itu. Benar apa enggak? Itu sebenarnya bukan doa yang masuk ke dalaman, itu namanya doa permohonan. Ya enggak apa-apa, doa seperti itu enggak apa-apa. Tapi yang dibutuhkan bukannya sekedar doa itu yang mendatangkan pengurapan. Engkau mulai diam di kaki Tuhan. Setelah kamu ngomong tadi, minta ini, minta itu tadi, tetap berdoa. Tanpa Bapak Ibu sadarin, Bapak Ibu ditarik masuk ke ruang yang berbeda. Engkau tiba-tiba bukan fokus pada kebutuhanmu, fokus kepentinganmu. Tiba-tiba engkau pingin kenal Tuhan, ngalami Tuhan. Terus dibawa terus sampai ke kedalamannya. Engkau hanya pingin nyembah dan nyenengin hati Tuhan. Di situ engkau kadang nangis. Nangis bukan nangisin perasaanmu, nangisin jengkelmu, keselmu, tapi kamu nangisin, Tuhan betapa baik Tuhan. Aku merasakan, kita bisa merasakan benar-benar dibawa mengenal hatinya. Kita kenal perasaan Tuhan.
Di situ kita kagum dengan semua yang keajaiban Tuhan. Kita nangisnya karena sebenarnya aku tidak layak Tuhan, tapi karena Engkau terlalu baik sama aku, sampai Engkau bawa aku ke dalam level seperti ini. Nanti Bapak Ibu akan dibawa dalam dimensi kedalaman yang berbeda terus. Tiba-tiba kepekaanmu semakin tajam, karunia rohmu bekerja, urapanmu, hikmatmu, cara kamu khotbah, cara kamu berdoa, cara kamu nyembah berbeda, cara kamu bermazmur beda. Hidupmu dibawa ke dalam level yang berbeda, di atas rata-rata. Amin. Lakukan apa yang saya sampaikan hari ini. Bapak Ibu nggak ngerti kalau sampai Bapak Ibu lakukan loh. Sampai engkau belajar diam. Nanti 1 jam pertama isinya pikiran untuk perang itu, mengembara kemana-mana itu. Besok lakukan lagi, besok lakukan lagi, besok lakukan lagi. Terus komitmen setiap hari. Nanti kamu udah terbiasa. Nanti saya lihat ya, nanti tahun pertama, tahun kedua, hidupmu pasti akan dipromosi Tuhan dengan cara yang berbeda. Nanti setelah apa yang saya ajarkan ini Bapak Ibu lakukan kontinu setiap hari, dalam 2 tahun ke depan, hidupmu pasti berbeda. Yang pelayanan kau dalam pengalaman pelayanan pengurapan, hikmat pengertian. Kamu bekerja, bisa bekerja dengan penuh hikmat dan pengertian. Bisnismu diberkatin Tuhan. Makanya yang kita kejar itu bukan berkat sebenarnya. Sumber dari segala sumber yang harusnya kita kejar. Sumber hikmat, sumber kuasa, sumber urapan, sumber otoritas, sumber pewahyuan yang kita kejar lewat engkau diam masuk ke dalaman hati Tuhan. Waktu engkau masuk ke dalaman hati Tuhan, engkau nggak pingin apa-apa, engkau pingin kenal hati Tuhan. Bapak Ibu, kita akan menjadi sama seperti yang kita sembah. Kamu menyembah dirimu sendiri, kamu jadi orang yang keras kepala, ngototan, benar sendiri, paling hebat sejagat raya, paling pintar sejagat raya, dan orang lain salah semua. Kamu nyembah setan, kelakuanmu persis seperti iblis. Kamu nyembah Yesus, Tuhan yang kita layani siang dan malam, kelakuanmu persis seperti Yesus. Urapanmu semakin ditambah-tambahkan. Amin. Amin. Lo. Amin. Ini kok delay ya ini kayaknya ya. Diberkati apa enggak ini? Kita akan lihat, Bapak Ibu, ini loh orang yang setiap hari dipimpin dalam pengurapan Tuhan. Ini orang yang hidupnya masuk sampai kedalaman hati Tuhan. Apa yang terjadi? Kita lihat di Yeskiel pasal yang ke-47. Mulai ayat yang pertama saya bacain ya. Kemudian ia membawa aku kembali ke bait suci, dan sungguh ada air keluar dari bawah ambang pintu bait suci dan mengalir menuju ke timur, sebab bait suci juga menghadap ke timur. Dan air itu mengalir dari bawah bagian sampai kanan dari bait suci itu, sebelah selatan mezbah. Lalu diiringinya aku keluar melalui pintu gerbang utara, dan dibawanya aku keliling dari keluar menuju pintu gerbang luar yang menghadap ke timur. Sungguh air itu membual dari sebelah selatan. Coba perhatikan di Yohanes pasal yang keempat dan Yohanes pasal yang ke-7, 37-38 dijelaskan. Dari dalam hati orang percaya akan mengalir aliran air hidup. Yang dimaksud adalah Roh Kudus. Jadi di dalam hati kita yang percaya Roh Kudus itu, kita bergaul dengan Roh Kudus setiap hari. Dari dalam dirimu itu mengalir mata air. Powerful. Semakin kuat. Semakin memberi dampak. Semakin ngontrol dan mengendalikan dirimu ketika engkau benar-benar menaruh hatimu di hadapan Tuhan. Kita akan lihat ini di Yeskiel 47 ayat yang ketiga. Sedang orang itu pergi ke timur dan memegang tali pengukur di tangannya. Ia mengukur 1000 hasta dan menyuruh aku masuk ke dalam air itu. Maka dalamnya sampai di pergelangan kaki. Awalnya sampai pergelangan kaki. Tapi terus ia mengukur 1000 hasta lagi dan menyuruh aku masuk sekali lagi dalam air itu. Semakin dalam. Awalnya semata kaki, semakin dalam. Sekarang sudah sampai lutut. Bapak semakin masuk ke dalaman hati Tuhan. Apa yang terjadi? Ia mengukur
Kemudian ia mengukur 1000 hasta lagi dan menyuruh aku ketiga kalinya masuk ke dalam air itu. Sekarang sudah sampai pinggang. Ketika engkau mulai masuk ke dalaman hati Tuhan, dimensi kedalaman dengan Tuhan, pertama kamu hanya selutut, masih bisa bergerak, masih bisa melakukan aktivitas lain, nggak terlalu mengganggu. Semakin kau dikuasain, apa yang terjadi? Sudah sampai lutut. Kemudian mengukur, menyuruh ketiga kali masuk air itu, sampai sekarang sudah sampai pinggang. Ya, yang kelima, perhatikan. Sekali lagi yang mengukur 1000 hasta lagi sekarang. Air itu sudah menjadi sungai, di mana aku tidak dapat berjalan lagi. Sebab air itu sudah meninggi sehingga orang dapat berenang, suatu sungai yang tidak dapat diseberangin lagi. Powerful. Ketika engkau mulai masuk ke dalaman dimensi dengan Tuhan, awalnya pikiranmu masih ngontrol. Semakin kau taruh sampai ke dalaman hati Tuhan, engkau masih bisa bergerak lama-lama. Pengurapan itu, Roh Kudus itu yang akan membawamu bergerak sesuai dengan kehendak Tuhan. Apa yang terjadi? Engkau memiliki kuasa, otoritas, pengaruh yang powerful. Dimulainya dengan engkau masuk lebih dalam, ke dalam pusat hati Tuhan, kedalaman dengan Tuhan. Apa yang saya ajar ini, saya sudah lakukan bertahun-tahun. Ketika engkau lakukan ini, di hari pertama, minggu pertama, tahun pertama, engkau lakukan, dan engkau setelah saya doa, kelihatannya nggak terjadi apa-apa. Kelihatannya kacau beda aku dengan yang lain. Tapi engkau semakin konsisten melakukannya, ketika engkau mulai terus membangun hubunganmu dengan Tuhan, ketika engkau berdoa, ketika engkau mengalami tantangan, ketika engkau menyembah, ketika engkau yang pelayanan ini, ketika engkau melakukan aktivitas apapun, tiba-tiba engkau memiliki dampak yang tidak pernah kamu bayangkan sebelumnya. Tiba-tiba ada urapan yang mengalir melalui hidupmu. Tiba-tiba ada hikmat pengertian yang mengalir melalui hidupmu. Ada otoritas. Dan otomatis loh, sekalipun kau tinggal di atas gunung, di lembah yang paling dalam sekalipun, di tengah hutan yang orang gak kenal, tapi ketika ada manifestasi kuasa Tuhan, Tuhan akan promosi, Tuhan akan munculkan. Karena pelita, orang nyalakan pelita gak ditaruh di bawah gantang. Untuk nerangin semua orang, ditaruh di tempat di mana gelap itu ada. Hidupmu akan memiliki dampak dan otoritas. Amin. Promosi dan peninggian akan mendatangin kamu. Bahkan hari ini engkau sedang babak belur, kejar Tuhan dan cari Tuhan. Di ujungnya Tuhan akan sediakan hidangan di hadapan para lawanmu. Amin. Artinya ada sesuatu yang ilahi. Ini ada orang yang, apa yang saya sampaikan hari ini, ada beberapa orang nangkep secara ilahi. Karena ada beberapa orang yang haus dan lapar dengan Tuhan. Lihat, kerjakan dan lakukan. Pengurapanmu akan double porsi. Tidak semua hamba Tuhan bisa ngajarin hal seperti ini. Dan tidak semua orang suka dengan khotbah seperti ini. Saya perhatikan ketika saya ngomong tentang kedalaman, tentang hadirat Tuhan, tentang hubungan keintiman dengan Tuhan, nggak banyak yang nonton. Karena mahal harganya. Orang suka dikhotbahi tentang persoalan masalah, doa dijawab, dan lain sebagainya kok. Tapi beberapa hari terakhir ini saya mesti ngomong tentang kedalaman. Ini loh yang akan mempersiapkan suatu kebangunan rohani, kegerakan rohani yang besar. Sebelum akhir zaman, akan terjadi kebangunan rohani yang powerful sekali. Yang dipakai adalah hidupmu dan hidup saya. Yang hari ini mempersiapkan diri dengan baik. Dengan diam di kaki Tuhan. Suatu hari, kita akan melihat kegerakan hujan akhir itu lebih hebat dari hujan awal. Kita lihat di hujan awal, di Kisah Para Rasul, apa yang terjadi? Orang menanti-nantikan Tuhan. Dia kan menanti-nantikan Tuhan kan, di Kisah Para Rasul itu. Sampai berhari-hari akhirnya Roh Kudus turun. Itu menanti-nantikan Tuhan loh, dengan kehausan dan kelaparan. Hujan akhir akan lebih powerful lagi loh nanti loh. Hujan akhir itu akan dahsyat sekali daripada Kisah Para Rasul. Gara-gara Kisah Para Rasul seluruh dunia kenal Injil. Nanti sebelum adanya pengangkatan, sebelum antikristus muncul, Tuhan pasti akan bikin sesuatu yang ilahi, yang dipakai adalah kita kok. Makanya kita harus prepare nih setiap hari. Dan sampai garis akhir hidup kita didapatin berkenan di hadapan Tuhan. Menyenangkan hati Tuhan.
Hanya pengen nyenengin hati Tuhan. Gak ada yang lain. Amin. Kerinduanmu dan kelaparanmu hari ini akan mengubahkan masa depanmu. Kelaparanmu dan keinginanmu pingin Tuhan lebih dari apapun akan mengubah masa depanmu dan akan mengarahkan tujuanmu pada kehendak Tuhan. Jadi doamu akan berbeda, penyembahanmu akan berbeda, khotbahmu akan berbeda. Saya ini hamba Tuhan yang gak terlalu pusing dengan penilaian orang lain. Mau dicap pendeta galak lah, bodoh amat. Pendeta ketus, bodoh amat. Yang penting saya sampaikan firman Tuhan. Makanya kalau ada orang, nanti Bapak nggak ada penggemar, ya cari pendeta lain yang mungkin bisa membuatmu bertumbuh. Saya mau sampaikan apa yang Tuhan taruh dalam hidup saya kok. Ada beberapa orang bilang, nanti Bapak, nanti nggak disukain orang loh. Ya, saya sampaikan kebenaran yang Tuhan taruh hati saya kok. Saya ngomong apa adanya. Dan itu beberapa orang memang tersinggung dengan perkataan saya. Kalau tersinggung bagus. Makanya saya bersyukur kalau orang dengerin khotbah saya itu tersinggung. Artinya firman yang saya sampaikan itu kena sampai kedalaman batinmu tuh. Lantas jangan kalau tersinggung kok kepahitan dengan saya. Rugi kamu. Jalan maunya Tuhan. Ngikutin kehendak Tuhan. Saya mau lakukan bagian saya. Saya mau jadi orang yang bertanggung jawab dengan segala sesuatu yang Tuhan percayakan dalam hidup saya. Dan Tuhan yang sama juga sampai hari ini sedang mencari orang yang hatinya bersungguh hati dengan Dia. Bukankah 2 Tawarik jelaskan seperti itu? Tuhan sedang matanya menjelajah ke seluruh bumi, mencari orang yang bersungguh hati terhadap Dia. Apa yang terjadi kalau didapatin orang itu bersungguh hati? Dia akan limpahi kekuatan, kuasa, dan otoritas yang powerful sekali loh. Hidupmu tidak akan sama lagi, hidupmu pasti berbeda. Hikmat pengertian urapanmu pasti berbeda. Amin. Amin. Makan kenyang hari ini. Komitmen mulai belajar diam. Sampai engkau nantikan hadirat Tuhan. Sampai engkau pingin Tuhan lebih dari apapun juga. Hanya pingin kenal Tuhan dan pingin ngalami Tuhan lebih dari apapun juga. Sampai sepanjang hidupmu tinggal di dalam hadirat-Nya. Kenal Tuhan dan cintai Tuhan lebih dari apapun. Dan komitmen bayar harga. Mati terhadap dirimu sendiri. Mendedikasikan hatimu sepenuhnya di hadapan Tuhan. Di komitmen dengan Tuhan. Bukan hanya sekedar teriak minta tolong. Bukan hanya sekedar doa yang membosankan, tapi engkau pingin masuk sampai kedalaman hatinya. Dimensi yang dalam dengan Tuhan. Urapan, hikmat, pewahyuan, dan pengertian memenuhi hidupmu. Kuasa dan otoritas akan memenuhi hidupmu. Perjalananmu dimulai dengan hari ini. Engkau akan melihat perjalanan, namanya perjalanan permukaan. Ketika engkau Bapak Ibu, ketika engkau mulai komitmen jalan sama Tuhan, mulai doa masuk ke dalam hati Tuhan, Tuhan mulai remukkan hatimu loh. Dipersiapkan untuk sesuatu yang besar. Engkau detik waktu saat itu ketika engkau mulai mendedikasikan hatimu sepenuhnya untuk Tuhan, engkau sedang menjalani sekolah Roh Kudus, sekolah di padang gurun, permukaan, sejalan seperti yang Tuhan mau. Gak usah bereaksi apa-apa, nikmatin saja. Gak perlu komplain, gak perlu teriak-teriak, gak perlu jerit-jerit, gak perlu gulung-gulung. Ngomong sama Tuhan, aku siap ngikutin apa yang kau mau. Aku lihat di ujungnya yang kau akan urapin aku double porsi. Kau akan berikan pengaruh dan otoritas yang double porsi. Amin. Diberkati. Lambaikan tangannya, saya melihat orang-orang yang diberkatin Tuhan. Saya melihat ini orang-orang yang haus dan lapar akan Tuhan. Hidupmu akan berubah mulai hari ini. Perjalananmu akan berubah. Nanti engkau akan semakin dicintai. Ibu-ibu akan semakin dicintai suamimu. Katakan, yes, itu. Bapak-bapak, istrimu akan tambah jatuh cinta. Kok nggak ada amin ini apa ini? Amin. Semakin kamu cinta Tuhan, nanti pasangan hidupmu tuh tambah jatuh cinta nanti. Kok karakternya beda ya? Kok tambah penguasaan diri ya? Kok ini tambah sayang ya? Suamiku kok berbeda ya? Istriku tambah berbeda ya? Dia tambah diberkati melalui hidup kita. Bapak Ibu, saya udah ngomong berkali-kali ini. Saya ini akan berhenti jadi hamba Tuhan kalau istri saya nggak bahagia loh hidupnya dengan saya. Kan percuma kalau istri saya nggak bahagia kan? Saya pastikan dia bahagia.
penuh cinta, bergelora, penuh asmara. Kita pacaran terus setiap hari, mesra-mesraan terus. Kita berjalan bareng, kita mau habiskan sisa hidup kita yang Tuhan percayakan sampai garis akhir. Nyenengin hati Tuhan, kita nikmatin jadi berkat bagi banyak orang. Hidup yang sama, yang diberkati, yang dipromosi, yang diurapi juga akan terjadi dalam hidupmu hari ini. Amin. Kita tutup dalam doa. Bapak, terima kasih buat firman-Mu, kami materaikan dengan darah anak domba, firman nempel dalam hati kami berhari-hari, berminggu-minggu, berbulan-bulan menjadi kehidupan. Dan mau berdoa firman ini menjadi rema. Berikan kemampuan kami Roh Kudus itu berjalan dalam kebenaran, berjalan dalam kesucian, membangun hubungan kedalaman dengan Engkau, sampai hidup kami berjalan seperti yang Engkau mau, seperti yang Engkau inginin. Ngerti detak jantungmu, ngerti isi hatimu. Terima kasih Tuhan, kami ingin didapatin finish well, finish strong. Tuhan, berkati setiap orang yang mendengar firman ini lewat live streaming, lewat YouTube, lewat media sosial. Tuhan, berkati mereka satu persatu. Tuhan, ubahkan hidup mereka memiliki hubungan yang dalam keintiman dengan Tuhan. Dalam nama Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. And God bless you. Ada orang-orang tadi, ketika engkau merasakan kuasa Tuhan, angkat tanganmu. Angkat tanganmu. Maju ke depan. Roh Kudus, aku mau buktikan kau hadir dalam doa. Bukan karena, tapi karena. Suruh maju. Dia suruh maju.